Selamat siang, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari tahapan respirasi aerob, yaitu siklus Krebs. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Luciano Naasa, NPM 54220048. Saya dari Program Studi Biologi Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan Universitas Timur. Yang pertama itu adalah salah satu penemu siklus Krebs, yang bernama Sir Adolf Krebs, merupakan penemu siklus ini. Hal itulah kenapa pada tahap ini dinamakan siklus Krebs sebagai penghargaan kepada penemunya. Yang berikut itu pengertian siklus Krebs. Siklus Krebs itu adalah salah satu tahapan dalam proses respirasi aerob serta proses lanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tujuan dari siklus Krebs yaitu untuk menghasilkan energi dari asetil-CoA. Pada tahapan ini terjadi di mitokondria. Yang berikut itu fungsi utama dari siklus Krebs. Itu sebagai penghasil energi untuk mengubah asetil-CoA menjadi CO2 sambil menghasilkan NADH, FADH2, GTP atau ATP, NADH dan FADH2 digunakan di rantai transport elektron untuk membentuk ATP. Fungsi yang kedua itu sebagai penghubung metabolisme nutrien. Itu untuk menerima input dari glikolisis atau karbohidrat, beta oksidasi atau lemak, katabolisme asam amino atau protein. Yang ketiga itu menyediakan prekursor biosintetik untuk senyawa antar seperti oksalaasetat, alfa ketoglutarat digunakan untuk sintesis asam amino, glukosa, nukleotida, dan heme. Yang keempat itu mengatur keseimbangan energi dikendalikan oleh tingkat ATP, ADP, NADH, menjaga efisiensi produksi energi sesuai kebutuhan. Yang berikut itu adalah 8 tahapan dari siklus Krebs. Tahapan pertama itu adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Tahapan kedua itu sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya, kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Tahapan ketiga, itu terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi aksolosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga, isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu oleh NADH. Tahapan keempat itu terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Tahapan kelima itu suksinil CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Tahapan keenam, pada tahap ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Tahapan ketujuh yaitu adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon atau C sama dengan C sehingga menghasilkan produk berupa malat. Tahapan ke-8 atau tahapan terakhir itu malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat selanjutnya akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH.
Yang berikut itu adalah kesimpulan. Hasil satu siklus Krebs itu akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH, 1 ATP, dan 2 CO2. Hasil total dari siklus Krebs yaitu menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Sekian dan terima kasih.